Senin, tanggal 22 November tahun 2021. Terkait adanya papan plang yang bertuliskan dilarang masuk oleh komunitas pendukung RI 1, KPRI 1, yang mengklaim lahan itu sudah diterbitkan sertifikat hak milik SHM nomor 1243 atas nama Rosuhaidah. Berimbas ratusan siswa SMK Generasi Mandiri resah dan terganggu secara psikologis. Terkait adanya papan plang yang mengklaim lahan itu sudah diterbitkan sertifikat hak milik SHM, membuat puluhan warga Parung Dengdek dan alumni SMK Generasi Mandiri menyambangi ke lokasi papan plang yang berdiri tegak di depan gerbang SMK Generasi Mandiri untuk mengemukakan aspirasi. Aksi protes tersebut didukung oleh siswa-siswi SMK Generasi Mandiri. Para siswa-siswi berharap permasalahan ini cepat tuntas karena menurut pelajar di SMK Generasi Mandiri itu dihentikan karena adanya papan plang tersebut Senin tanggal 21 November harus dikosongkan. Aksi warga bersama alumni pun berjalan kondusif. Sebelumnya aksi-aksi protes adanya papan plang dari komunitas pendukung Republik Indonesia KPRI itu adalah penyebab puluhan warga dan alumni SMK Generasi Mandiri kesal yang mengklaim tanah tersebut hak milik seseorang sedangkan menurut beberapa narasumber tanah tersebut tanah GW. Demo protes puluhan warga tersebut berakhir sekira pukul 12 WIB. Direbut oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Sekali lagi, kami tidak setuju. Dewan direbut oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Sekali lagi, kami tidak setuju. Tanah dewan direbut oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oke, Kang, terkait aksi ini kenapa sih Kang dilakukan, Kang? Karena kami sebagai warga Kampung Parung Dengdek menolak dengan adanya pemasangan plang ini karena plang ini mengganggu sarana pendidikan di Generasi Mandiri yang ada di kampung kami yaitu Kampung Parung Dengdek, Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Putih, Kabupaten Bogor. Kami segenap warga Kampung Parung Dengdek menolak dengan adanya pemasangan plang ini karena untuk mencerdaskan anak bangsa di wilayah Kampung Parung Dengdek, Desa Wanaherang. Untuk itu plang sendiri apa tuh, Bang? Untuk larangan masuk kepada sekolahan Generasi Mandiri, barangkali seperti itu. Nah, itu pemasangan plang sendiri oleh siapa dan juga tujuannya apa gitu, Bang? Tujuannya untuk mensegel, tidak boleh ada aktivitas belajar mengajar di sekolahan Generasi Mandiri karena yang tercantum di plang tersebut itu larangan masuk dari Ormas KPRI. Nah, Ormas KPRI ini siapa, pemilik lahan atau siapa gitu kan? Atau memang ada kesalahan atau gimana, Kang? Diperjelas. Ormas KPRI ini saya pernah komunikasi langsung dengan beberapa anggota dan ketuanya, yaitu ditugaskan untuk mengamankan tanah yang menurut keterangan dia itu berdasarkan sertifikat itu yaitu hak milik. Dari siapa tuh? Dari atas nama RO Suhaidah. Kang, kalau sejarah tanah sekolah ini sendiri apa, Kang? Dari awalnya milik siapa dan juga kenapa baru sekarang muncul gitu, Kang? Karena saya asli kelahiran Kampung Parung Dengdek dan sekolahan Generasi Mandiri ini adanya di Parung Dengdek, saya sedikit tahu karena saya lahir dan dibesarkan di sini, dan ini sebelum adanya bangunan sekolahan Generasi Mandiri, dan ini masih lahan kosong karena ini dulunya lahan untuk sarana pemakaman umum. Nah, untuk tanahnya sendiri itu milik siapa? Pengetahuan saya mewakili daripada masyarakat Kampung Parung Dengdek dari masa saya kecil sampai sekarang ini tanah negara. Makanya kami sebagai warga kaget
tidak tahu sampai ada yang menyuratkan atas nama pribadi perorangan. Apakah ada oknum sendiri yang menjual tanah tersebut atau gimana, Kang? Saya nggak tahu. Untuk terbitnya sertifikat ini, apakah itu dari jual beli atau rislah atau hibah atau waris atau dimohonkan kepada negara, pemerintah, kita nggak tahu. Intinya yang saya tahu itu berdirinya bangunan itu tahun 2000 atau 2002 lah, dan terbitnya sertifikat yang saya pegang ini, yang mereka berikan ini tahun 2008. Kang, sampai kapan akan mempertahankan lahan sekolahan ini, Kang? Karena ini untuk sarana pendidikan masyarakat dan untuk mencerdaskan anak bangsa, kita sampai kapanpun siap untuk menjaga sarana pendidikan ini dari warga Kampung Parung Dengdek. Karena apabila ini diambil alih oleh yang mengaku hak tanah sendiri, berapa orang siswa yang terlantar sekolahnya di sini, Kang? Atau putus sekolah gitu? Tersisa saya tidak tahu, ya kurang lebih sekitar 300 atau berapa ratus gitu. Karena saya nggak tahu persis berapa siswa yang ikut sekolah di sini. Kalau sekolahnya sendiri swasta atau negeri, Kang? Sepengetahuan saya swasta. Iya, kalau saya lihat kan di hadap pelangnya, ya saya kan dari kecamatan kasih pendidikan dan kesehatan. Ya alangkah baiknya lah ada musyawarah gitu kan, karena kan tetap kita akan mendahulukan masalah pendidikan, karena pastilah anak-anak kita kan melihat nanti, kok seperti ini, depresi loh gitu kan. Ada langkah-langkah lah yang inilah apa namanya, yang sama-sama enak lah gitu kan, karena biar gimana kan diutamakan pendidikan paling pertama, yang utama pendidikan. Kalau pendidikannya sudah jalan, kan generasi muda lagi anak bangsa gitu kan. Ya bapak-bapak yang terhormat barangkali yang mungkin ya satu merasa memiliki, ayolah pakai rasa guyup ya untuk kepentingan bangsa dan negara. Saya rasa itu ya, dalam arti kalau kecamatan tidak terlalu ini, karena ini kan regulasinya kalau bicara masalah pendidikan adanya di Dinas Pendidikan Provinsi, dan setidaknya nanti adalah kalau kolaborasi sama KCD nanti ya. Tetap kecamatan tidak akan menonton aja, kita juga harus nyari solusinya. Ya inti solusi untuk anak bangsa. Saya rasa itu ya Bang ya. Masih Barat terkait dengan permasalahan di SMK Generasi Mandiri yang berlokasi di Desa Wanaherang. Tentu kami dari cabang dinas merasa prihatin atas kejadian hal ini. Mudah-mudahan saja bisa segera diselesaikan dengan musyawarah dan tindakan yang sebaik-baiknya. Tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan kepada para pihak mudah-mudahan bisa segera menyelesaikan masalah. Jangan sampai siswa-siswi kita di SMK Generasi Mandiri merasa tertekan karena banyak permasalahan di area sekolah. Yang jelas kami dari cabang dinas akan mendukung proses pembelajaran untuk tetap dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Pak Haji, dengan pemberitaan yang kemarin menurut Pak Haji seperti apa sih itu Pak Haji? Pemberitaan kemarin bahwa sekolah kami itu anak diliburkan dan diberhentikan untuk melaksanakan pendidikan itu sangat salah sekali, karena kami merasa terganggu dengan datangnya rombongan dari KPRI, bahwa ada beliau memperlihatkan plang-plang itu akan disimpan di SMK Generasi Mandiri, sehingga mereka dari kurikulum, dari wakaf kurikulum mengambil inisiatif bahwa pelaksanaan pembelajaran bukan dihentikan tetapi dilakukan secara daring gitu, seperti itu. Namun ketika kami kaji ulang bahwa hari Jumatnya itu saya panggil guru-guru dan kami mengadakan rapat bahwa pelaksanaan pembelajaran itu dilaksanakan
hari Senin harus semuanya masuk PTM, pembelajaran tatap muka. Biarin kalau seumpamanya mereka juga memasang plang, biar diabaikan aja, biarin kita tetap belajar secara biasa seperti itu. Jadi tidak kalau seumpamanya bahwa sekolah generasi mandiri itu dihentikan untuk pembelajarannya, itu sangat Tidak benar. sekali tidak benar. Barangkali itu, terima kasih. Pak Haji, ya usul dari kami tersebut, ya adanya pelang itu yang diklaim oleh seseorang itu, menurut Pak Haji seperti apa? Ya, kalau menurut saya memang riwayat tanah itu dari dulu, tanah itu memang tanah bulakan tahun 33 zaman Belanda. Nah, saya bukakan dulu dari masalah lurah. Nah, pertama Lurah Kotong masuk jadi Lurah Belanda tahun 17 sampai 23. Setelah itu diganti sama Lurah Entuk 31. Nah, diganti lagi Lurah Uja tahun 45 sampai merdeka, diganti Haji Mista 32 tahun paling lama. Nah, setelah itu ya karuhun kita namanya Haji Hamim bin Haji Hawi. Haji Hawi bin Haji Sarip, Haji Sarip bin Haji Kudin, Haji Kudin bin Benjong, Benjong bin Cabak. Waktu itu Cabak dipanggil oleh Belanda. Nah, setelah dipanggil oleh Belanda, tanah Kebon Sereh mau disatukan dengan Bulakan Tegal kalau bahasa kampung. Nah, setelah itu Bapak Cabak dipanggil. Nah, setelah itu dipanggil oleh Belanda, dimenangkan. Apa tujuannya? Minta untuk gewe. Nah, setelah itu tahun 33 dibikin peta 33. Nah, setelah udah dibikin peta, disebut itu namanya tanah gewe guna pengangonan hewan. Nah, setelah itu saya memang dia jarang ada di rumah, ditinggal itu tanah tersebut, saya nggak ngurus, cuman dikasih nih garap, nih garap, nih garap, nih garap, nih garap. Nah, setelah itu saya menggarap tahun 97 sampai saat sekarang di tanaman jeng-jeng sama pohon pornis. Nah, setelah itu adanya merek, yaitu warga menuntut, nggak senang saya sebagai wakil warga lingkungan di sini. Nah, apalagi? Gimana menurut Pak Haji dengan adanya hadirnya sertifikat itu, menurut Pak Haji apa sih? Nah, itu sertifikat saya nggak tahu, soalnya sertifikat itu nama Saoda katanya cacat hukum. Nah, setelah cacat hukum, saya nggak tahu, soalnya orang petani, tukang ari, tukang nyangkul, mana tahu pasal hukum saya. Cuman saya nggak senang, pengen sertifikat itu beku aja kembali dengan GW lagi. Segitu aja. 2 November 2021 kita diberikan Allah kesempatan untuk hadir berkumpul di majelis press release untuk kasus tanah di Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Nah, hari ini kita mengumpulkan para pihak, pemberi kuasa, pihak dan saksi-saksi. M. Andri Juniansa ini ya harus belajar nih orang ini, nggak bisa, karena kami juga udah tahu bahwa putusan Mahkamah Agung itu adalah hukuman terhadap saudara Agus yang melakukan penyerobotan terhadap tanah. Ya, Agus itu bukan pemilik, ya, bukan pemilik dia, tapi ternyata Haji Agus ini setelah mengetahui adanya sertifikat, dia melakukan investigasi dan kemudian melaporkan kepada pihak Polres tempat, yaitu Polres Kabupaten Bogor. Nah, yang ternyata setelah diteliti, warkah dari sertifikat ini adalah tidak benar, karena beliau tidak pernah mengeluarkan, karena tidak sengketa riwayat tanah, termasuk tanda tangan beliau, dan stempel yang ada di dalam surat-surat tersebut adalah tidak benar, alias palsu. Makanya hasilnya tadi sudah saya sampaikan, non identik. Itu yang bisa kami sampaikan. Barangkali masih
Ada yang bisa disampaikan Yang oleh ditanya Sedikit Pak, Kawan-kawan. pertanyaan. Terkait pemasangan pelang tersebut, apakah mengganggu sistem atau belajar mengajar, dan apa yang akan dilakukan oleh pihak Bapak sendiri ke depannya untuk mencabut pelang tersebut? Begini, kalau terganggu kemungkinan terganggu. Kenapa? Karena yang namanya masyarakat kan nggak pernah tahu tentang masalah ini ya. Nah, terus yang kedua, pelang itu tadi udah, ini sekalian somasi nih yang kami sampaikan ini ya melalui media ini ya, 1 kali 24 jam, paling lama 2 kali 24 jam. Kalau tidak dicabut, kami akan mencabut pelang tersebut karena kami anggap pemasangan itu adalah ilegal. Itu. Ada lagi yang mau ditanya? Ada lagi mau disampaikan? Ada lagi Pak? Yang lain-lain? Ya, supaya diketahui kami yang bicara sekarang ini adalah kuasa hukum dari yayasan, baik pun dari keluarga besar Haji Nawawi, yaitu Haji Hamim dan kawan-kawan. Supaya diketahui, kami menyampaikan ini bukan ilegal, tapi legal, dan kami punya kuasa yang sudah ditandatangani. Ini kuasanya. Tunjukkan di sini Pak Haji. Kamera. Nah, ini kuasanya. Ditandatangani. Kami dari LGH Bulan Bintang Jawa Barat. Ya, terus kemudian kami juga kerjasama, partner kami adalah media Puskominfo, 56 media, dan kemudian ada juga LBH Batara. Jadi yang menangani kasus ini ada 3 bantuan hukum. Yang pertama adalah LBH Bulan Bintang, yang kedua adalah Batara, yang ketiga adalah BSR dan Tekan. Masih ada? Satu lagi Pak. ya. Berkaitan tadi warkah atau tanda tangan palsu tadi, artinya sertifikat yang ada saat ini ada di yang mengaku dari pemiliknya tersebut bisa dikatakan palsu gitu Pak, maksudnya bisa dijelaskan gitu? Ya, baik. Jadi mengenai sertifikat ini berdasarkan hasil daripada lab krim Mabes Polri yang mengatakan warkahnya adalah non-identik. Kenapa non-identik? Karena menurut keterangan dari Haji Agus, tanda tangannya dipalsukan dan beliau tidak pernah mengeluarkan surat-surat terhadap warkah tanah tersebut, tetapi ada. Maka dikirimlah warkah itu, maka dinyatakanlah warkah itu non-identik dengan tanda tangan beliau. Nah, makanya bisa kita katakan ya, sertifikat ini adalah aspal. Asli palsu. Ya, asli tapi palsu. Kenapa? Warkahnya nggak benar. Yang ngomong begitu adalah hasil lab krim Mabes Polri 2000-an. Jadi bukan lagi diduga-diduga, nggak ada diduga-diduga di sini, sudah ada ini suratnya. Karena surat inilah kita yakin bahwasanya sertifikatnya tidak benar. Seperti itu. Satu lagi Pak, berkaitan penerbitan sertifikat tersebut, adakah indikasi keterlibatan dari pihak BPN sendiri yang mengeluarkan sertifikat tersebut tanpa menyertakan administrasi atau segala macam persyaratannya? Seperti apa menurut Bapak? Bisa terjadi ada oknum yang terlibat, ya. Nah, namun demikian perlu diketahui memang pihak BPN itu kan tidak pernah meneliti secara yuridis, tapi mereka itu mengakomodir surat-surat yang sudah ada sesuai dengan prosedur mereka. Nah, tapi secara yuridis mereka tidak teliti. Nah, tapi kalau seandainya mereka meneliti secara yuridis, saya yakin ini tidak akan diterbitkan.
Nah, karena mereka tidak meneliti secara yuridis, maka mereka tetap terbitkan. Seperti itu. Artinya dari pihak BPN sendiri ada indikasi keteledoran atau kesalahan dari mereka yang menerbitkan sertifikat tersebut jadi bermasalah, begitu Pak? Kemungkinan besar ada, tidak menutup kemungkinan. Ada oknumnya. Apa yang akan dilakukan oleh pihak kuasa hukum untuk menindaklanjuti hal itu? Setelah kita mendapatkan hasil lab print ini, kami tadi sudah saya sampaikan akan membatalkan sertifikat ini, baik melalui pengadilan PUN atau melalui peraturan Mendagri atau Menteri BPN Agraria nomor 11 2016. Oke. Baik, terima kasih banyak. Mungkin itu aja deh. Demikianlah kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.